warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu terhindar dari segala berbagai macam penyakit dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Meskipun pembelajaran kita kali ini dilakukan secara virtual, semoga tidak mengurangi semangat belajar dari anak-anak semua ya. Semoga kalian semua selalu semangat dalam menuntut ilmu. Dan marilah kita selalu berdoa agar virus corona ini segera pergi dan kita semua berkumpul melakukan pembelajaran seperti sedia kala. Pasti anak-anak sudah kangen kan untuk melakukan pembelajaran secara langsung dan bertemu dengan ibu. Baiklah anak-anak, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, tapi kalian semua jangan lupa ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan yang terakhir yaitu selalu menjaga jarak. Baiklah anak-anak, pasti anak-anak sudah tidak sabar kan untuk menyimak materi pada pertemuan kali ini. Baiklah, tidak usah lama-lama. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi dubillahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita memasuki materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang berjudul Peran Pesantren dalam Dakwah Islam di Indonesia. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari apa itu pesantren, dan yang kedua yaitu komponen atau unsur yang menyusun pondok pesantren. Yang ketiga yaitu peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang keempat yaitu perkembangan pesantren di Indonesia, dan yang terakhir yaitu beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa itu pondok pesantren. Apakah kalian tahu apa itu pondok pesantren? Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Pondok pesantren yaitu berasal dari pondok, dan pondok ini berasal dari bahasa Arab yaitu funduk, yang berarti asrama atau tempat tinggal di mana para peserta didik itu tinggal. Dan pesantren yaitu berasal dari kosakata lokal yaitu cantrik, yang bermakna siswa atau peserta didik. Jadi pondok pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik itu tinggal selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama atau tafaqquh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Jadi kalian tahu kan apa itu pondok pesantren? Baiklah, jika kalian sudah tahu apa itu pondok pesantren, kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu komponen atau unsur-unsur yang menyusun pondok pesantren.
komponen penyusun pondok pesantren ini ada 6. Apakah kalian tahu apa saja unsur-unsur yang menyusun pondok pesantren itu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa saja unsur-unsur yang menyusun pondok pesantren. Yang pertama yaitu kiai. Kiai ini merupakan komponen sentral atau yakni guru mengaji sekaligus pimpinan pondok. Jadi kiai ini termasuk komponen penting dalam penyusun pondok pesantren. Karena kalau tidak ada kiai, itu tidak akan ada yang menyampaikan ilmu, yang memberikan ilmu kepada siswa-siswanya. Yang kedua yaitu santri. Santri atau peserta didik itu adalah orang anak-anak yang menuntut ilmu di pondok pesantren. Mereka itu tinggal di asrama selama 24 jam. Mereka menuntut ilmu agama dan juga ilmu-ilmu keterampilan yang lainnya. Dan santri ini juga termasuk komponen penting dalam penyusun pondok pesantren. Karena kalau tidak ada santri, tidak ada kiai, tidak ada santri, pondok pesantren ini tidak akan bisa disebut dengan pondok pesantren karena tidak ada yang menuntut ilmu di dalamnya. Yang ketiga yaitu masjid atau musola. Masjid atau musola adalah tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Masjid atau musola ini biasanya digunakan para santri untuk beribadah dan mengaji. Pada malam harinya atau di pagi harinya biasanya para santri ini mengikuti pembelajaran di dalam masjid atau musola ini. Yang keempat yaitu pondok atau asrama. Pondok atau asrama ini merupakan tempat tinggal dari para santri. Mereka setiap hari berada di asrama. Mereka tidur di sana dan biasanya itu mereka itu pulangnya setelah liburan gitu. Jadi setiap hari para santri ini berada di pondok atau asrama ini. Yang kelima yaitu kitab kuning. Kitab kuning merupakan materi pokok dalam kurikulum pendidikan. Apakah kalian pernah mempelajari kitab kuning? Kitab kuning ini merupakan salah satu kurikulum pokok atau kurikulum pendidikan dalam pesantren ini. Jadi biasanya para santri, sebagian besar pesantren itu mereka mempelajari kitab kuning dalam sehari-harinya. Mereka mengaji, selain mengaji Al-Quran, mereka juga mengaji kitab kuning. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran dalam pesantren itu ada beberapa. Yang pertama yaitu sorokan, bandongan, al-ijnul, ijazah, halaqah, serta pola belajar di mana para santri bisa mengetahui makna, kedudukan atau fungsi dari masing-masing kalimat atau materi yang disampaikan oleh para guru atau kiainya. Dan yang ketiga yaitu peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Apakah kalian tahu apa saja sih peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia ini? Baiklah, jika kalian belum tahu, Ibu akan memberitahu apa saja sih peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia itu. Yang pertama yaitu pondok pesantren pendidik, merupakan pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Karena sampai sekarang ini pondok pesantren itu masih tetap sama dan menjunjung nilai-nilai keaslian dan keislaman yang ada
di Indonesia dari sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang ini tetap menerapkan nilai-nilai keislaman dan keaslian tersebut. Dan yang kedua yaitu pendidikan pesantren sebagai dakwah, sarana dakwah, karena di pesantren ini banyak pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan, baik pahlawan Islam ataupun pahlawan nasional yang menuntut ilmu di pondok pesantren ini untuk mengajarkan dakwah-dakwah seperti Sunan Kalijogo, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Mereka juga melakukan, beberapa dari para wali itu melakukan dakwah di pondok pesantren. Dan yang ketiga yaitu pesantren sebagai pencetak para dai, karena di Indonesia ini sendiri banyak sekali para dai yang berasal dari pondok pesantren. Mereka itu sekarang menjadi dai-dai yang hebat dan terkenal karena dulu juga mereka belajar di dalam pondok pesantren. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya yaitu perkembangan pesantren di Indonesia. Bagaimana sih perkembangan pesantren di Indonesia? Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2006, tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Jadi pondok pesantren ini sudah sangat banyak dan tersebar luas di berbagai penjuru daerah yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren ini secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan dari bangsa Indonesia. Dan persebaran pondok pesantren ini juga sangat pesat. Dari tahun ke tahun itu selalu berkembang dan akhirnya sampai sekarang ini kurang lebih terdapat 14.067 buah pondok pesantren yang ada di Indonesia sendiri. Dan pondok pesantren ini terbanyak itu di Pulau Jawa, kemudian disusul Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Dan di sini Ibu juga akan menjelaskan, memberikan contoh beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia yang berdiri dari dulu sampai sekarang. Yang pertama yaitu Pondok Pesantren Tegalsari yang terletak di Desa Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren Tegalsari ini didirikan oleh Kiai Haji Hasan Besari pada abad ke-18. Pesantren ini juga mempunyai ribuan santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Di antara sekian banyak santrinya itu, yang terkenal yaitu Pakubuwono II yang merupakan penguasa dari Kerajaan Kartasurya. Selain itu juga ada Raden Ngabehi Ronggowarsito, merupakan seorang pujangga Jawa yang masyhur, serta tokoh pergerakan nasional yaitu Hos Cokro Aminoto. Jadi sudah sangat jelas kan bahwa pesantren ini tuh sangat terkenal dan melahirkan ulama-ulama atau seorang pemimpin-pemimpin yang hebat dan memperjuangkan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu ada Pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren Al-Hamdaniyah ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi dari pesantren Hamdaniyah ini terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.
Pondok pesantren ini memiliki bentuk bangunan yang masih asli dan unik, yakni berdinding anyaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya. Bangunan asrama ini juga disanggah dengan kaki-kaki beton sehingga pembuatannya pun tampak seperti rumah joglo dan sangat unik sekali. Dan pondok pesantren ini juga telah banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka. Salah satunya yaitu yang pernah jadi santri di pesantren Al-Hamdaniyah ini, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Kalian tahu kan siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Pastinya dong, karena pendiri ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka merupakan ulama yang terkenal. Mereka juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga sangat hebat. Dan dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini pernah mondok di pondok pesantren Al-Hamdaniyah ini. Apakah kalian mau contoh lagi? Apa sudah cukup? Baiklah, kalau kalian ingin contoh pesantren yang ada di Indonesia lagi, yaitu selanjutnya itu ada Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendiri dari pesantren ini bernama Sayyid Sulaiman, yang secara silsilah masih bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya ya, pesantren Sidogiri ini adalah area hutan yang belum terjamah oleh manusia. Pondok pesantren ini tuh berada di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Pada saat itu, awalnya Sayyid Sulaiman dengan dibantu oleh para santri dan menantunya yaitu Kiai Haji Aminullah melakukan babat alas selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Sidogiri ini. Dan akhirnya pondok pesantren itu berdiri dan mempunyai banyak santri yang sangat banyak. Selanjutnya yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau mushola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Nama Banyuanyar itu sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya air baru. Hal itu didasarkan pada penemuan sumber mata air atau sumur yang cukup besar oleh Kiai Isbat, dan kemudian sumber air tersebut tidak pernah surut sedikit pun sampai sekarang ini. Di pondok ini juga Kiai Isbat mengasuh para santrinya dengan penuh istiqomah dan kesabaran. Padahal pada masa itu, awal berdirinya itu, sarana dan fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar ini tentu sangat jauh dari kecukupan dan belum begitu memadai. Namun Kiai Isbat dengan penuh kesabaran dan selalu istiqomah, beliau dapat menjalankan dan mengembangkan pesantren ini hingga sampai sekarang ini. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sekian yang dapat Ibu saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau materi-materi yang belum jelas dan ingin boleh ditanyakan kepada Ibu via dengan komentar di bawah ya. Dan jangan lupa kalian semua untuk absen di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya. See you.